Nonton 9 jam live nungguin roket itu meluncur. Hey everyone, welcome back to this channel. Finally I'm making video again and I'm so excited. I'm really excited about this video. Why? Because for the first time in history, I saw rocket launch live. Kenapa aku bilang this is the first time in history? Karena untuk pertama kalinya perusahaan swasta SpaceX dan NASA itu bekerja sama dan mengirimkan dua astronot NASA dengan roket SpaceX-nya. Nah, roket ini tuh bernama Falcon 9 Crew Dragon. Misi ini dinamai Demo 2. Nah, misi ini tuh kayak buat ngetes roket yang dibuat SpaceX, si Falcon 9 ini, apakah bisa berhasil ke orbit dan nyampe ke International Space Station, dan bagian yang terpisah itu bisa balik lagi. Nah, katanya kalau berhasil mereka itu masih ada kontrak dan misi-misi lainnya yang bakal dijalani. Nah, perjalanan ini tuh memakan waktu 19 jam untuk sampai ke International Space Station. Dan kalau nggak salah dari 2017 SpaceX dan NASA itu udah punya kontrak untuk bekerja sama dan kedepannya masih banyak lagi. So it was really special and I was really happy that I got the opportunity to saw that live. Walaupun aku nggak secara langsung di sana, tapi itu adalah kesempatan yang mungkin jarang bisa aku dapetin. Banyak banget tahapan yang dilalui sebelum astronotnya itu masuk ke kabin roketnya, dan itu menarik banget. I don't know, I just love seeing that kind of things. That really makes me happy. Karena dulu aku pengen banget jadi astronot, jadi bayarkan lah ya sedikit gimana kalau astronot itu pas mau pergi ke luar angkasa. NASA itu singkatan dari National Aeronautics Space Administration. Nah, NASA ini merupakan lembaga milik pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengenai eksplorasi di luar angkasa. NASA ini dibentuk tahun 1958, 61 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Juli. Organisasi ini atau NASA ini bertanggung jawab untuk program tentang penelitian di luar angkasa, tentang aeronautik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Aku sendiri seneng banget dan interest banget sama NASA, sampai dulu bercita-cita pengen kerja di NASA. Kalau kalian suka sama sesuatu, jadinya interest untuk mempelajari itu kan. So I really love research and reading about NASA. Sebelumnya aku kan bilang roketnya ini dibuat dan dimiliki oleh perusahaan swasta yang bernama SpaceX. Jujur, waktu aku dengar SpaceX, waktu pertama kali aku dengar SpaceX itu aku mikirnya perusahaan roket milik Rusia. Karena aku mikirnya SpaceX itu saingan dari NASA, kan NASA milik Amerika, dan tahu sendiri lah ya, Rusia dan Amerika bersaing di bidang antariksa tentang roket dan luar angkasa gitu. Jadi aku mikirnya sebelum research itu waktu itu pertama kali dengar SpaceX, kirain aku SpaceX itu perusahaan milik Rusia. I'm so stupid. Nah, SpaceX ini singkatan dari Space Exploration Technologies Corporation. SpaceX ini merupakan perusahaan swasta pesawat luar angkasa di Amerika Serikat. Misi utama dari perusahaan SpaceX ini yaitu membuat roket yang bisa dipakai berulang kali. Jadi kan biasanya kalau di film-film tuh ya, luncur,
Terus kan ada yang ada kayak beberapa bagian gitu kan, dan melepaskan diri biasanya bagian bawahnya tuh. Nah biasanya itu dibuang, nggak balik lagi, nggak dipakai lagi. Nah salah satu inovasi dan misi dari SpaceX ini buat dipakai lagi, sehingga mengurangi biaya, efisien dan efektif. Jadi kayak gak nyangka aja bisa balik lagi, kayak perhitungannya mikirin. Pinter banget gue yang punya ide itu. Mungkin nanti kedepannya SpaceX ini membuka jasa liburan ke luar angkasa gitu kan, liburan ke Mars, ke bulan. Mungkin itu akan terjadi di masa depan, beberapa tahun ke depan. Kayaknya kalau transitnya itu di International Space Station, terus baru ke Mars gitu, atau nggak pas mau ke bulan, transitnya ke International Space Station terus ke bulan. Jadi mulai dari sekarang nabung guys, biar bisa liburan ke luar angkasa. Ini didirikan tahun 2002 oleh Elon Musk. Pasti kalian udah sempet denger nama ini karena kemarin jadi bahan perbincangan. Dia ngasih nama anaknya itu yang nyeleneh, yang I don't even know how to pronounce it. X, ada angka 12-nya. Dan kalau nggak salah dia administrasi Amerika itu nama orang nggak boleh ada angkanya, jadi diubah jadi huruf Romawi gitu kalau nggak salah. Bapak Musk ini CEO dari perusahaan mobil, kalau kalian tahu Tesla, dan kemarin-kemarin itu baru membuat Cybertruck. Kalau kalian lihat itu nyeleneh banget sih, unik bentuk mobilnya. Bayangin dia sepinter apa jadi CEO SpaceX, Tesla, perusahaan yang besar di bidang engineering. Gila sih. Menurut aku ya, kerennya lagi si SpaceX ini merupakan perusahaan swasta pertama kali yang meluncurkan roketnya ke orbit International Space Station. Nah, hari Sabtu itu merupakan the second attempt atau percobaan kedua yang dilakukan oleh NASA dan SpaceX untuk meluncurkan roketnya ke International Space Station, karena the first attempt it was on Wednesday, waktu hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Dragon SpaceX, tapi di-cancel karena cuaca yang tidak mendukung. Dan waktu hari Sabtu itu berhasil diluncurkan, jadi nggak sia-sia aku nonton selama 9 jam nunggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Spot and Dog. Jam 3-an pagi. Dua astronot yang pergi menempati kursi di kabin Falcon 9 ini bernama Robert Behnken dan Douglas Hurley. Mereka itu astronot senior di NASA dan udah 2 kali kalau nggak salah pergi keluar angkasa. Jadi mungkin ini ketiga kali, if I'm not wrong. Nah, perjalanan ini tuh menghabiskan waktu 19 jam, jadi waktu Minggu. Iya, hari Minggu jam, kalau nggak salah, jam 1 siang waktu Amerika Serikat ya. Dua astronotnya itu udah nyampe ke International Space Station. Ikutan senang, mereka selamat, terus bertemu dengan astronot-astronot lain yang sudah menetap di International Space Station. Nah, sebelum astronotnya itu masuk ke kabin roket Falcon 9, mereka itu melalui banyak banget tahapan. Pas aku nonton sih di situ kayak ada 10 tahapan sebelum mereka meluncur ke orbit. Yang pertama,
suit check-up. Jadi pengecekan seragam astronotnya itu apakah berfungsi dengan baik, apakah ada kebocoran, hal-hal yang seperti itu demi keselamatan astronotnya itu kan. Nah, yang menarik dari seragam astronot kemarin itu, kan biasanya seragam astronot tuh yang oranye, terus kayak bebegik sawah gitu loh, yang gede, terus helmnya yang bulat kaca doang gitu. Tapi seragam kemarin yang dipakai astronot itu keren banget, kayak futuristic look dan well made, kayak ramping aja gitu, bener-bener kayak di film-film. Dan helmnya sendiri itu kayak lebih ramping, lebih simple, semuanya terlihat lebih simple dan elegan. Itu dibuat oleh desainer baju kenamaan, aku lupa namanya, nanti aku insert aja di sini. Suitnya ini dibuat khusus karena kan ini bisa di attach, kayak bisa langsung disambungkan ke kursi yang ada di kabin roketnya itu, biar bisa langsung berkomunikasi. Dan si sarung tangan di suitnya itu bisa kayak touchscreen, karena di roketnya sendiri udah menggunakan teknologi touchscreen. Jadi si control panelnya itu udah touchscreen. Keren banget gak sih? Yang kedua, they walk out with final goodbye to their friends and family. Jadi setelah melakukan pengecekan suit di ruang pengecekan gitu, terus they took selfie, mereka keluar, udah ditungguin sama kerabat dan keluarganya itu, sebelum mereka itu masuk ke mobil Falcon Tesla yang kayaknya dibuat khusus gitu, karena bisa langsung terhubung sama si seragam astronotnya itu loh, karena biar bisa mendinginkan suhu badan astronotnya. So, how cool is that? Aku nggak berhenti mikirin itu, keren sih. I'm sorry, norak banget, tapi I don't know, I found it so cool, so that's my opinion. Ketiga, transport to the pad, jadi tempat peluncuran roketnya itu yaitu di Kennedy Space Center-nya NASA di Florida, Amerika Serikat. 4, ingress. Jadi ingress itu kalau istilah di NASA, jadi pada saat pengecekan lagi suit seragam astronot, terus vehicle-nya, mesin-mesinnya, semua hal dicek, karena si astronotnya itu masuk ke kabin roket 2 jam sebelum peluncuran. Kalau yang aku lihat kemarin itu nungguin juga kan weather di sana, cuaca di sana, apakah bisa melakukan peluncuran roket itu atau enggak. Jam yang krusial sih kemarin tuh untuk memutuskan apakah bisa meluncurkan roket atau enggak. Benar-benar tergantung sama cuaca sih, karena kan waktu first attempt itu di cancel gara-gara cuaca yang tidak mendukung. Yang kelima, the hatch is closed after everything in proper position. Jadi hatch itu mungkin kayak pintu si kabinnya. Kan kalau aku lihat tuh, kalau kalian naik pesawat itu suka jalan di kayak jembatan menuju si pesawatnya. Nah itu juga pas aku ngeliat kemarin tuh astronotnya jalan kayak gitu, tapi masuk ke roket gitu. Nah mungkin hatch itu penutupan si jalan pintu ke kabin roketnya itu. I'm sorry if I'm wrong, yang ke-6 itu 45 menit sebelum peluncuran si roketnya ini diisi bensin. Ada 2 tahapan gitu yang aku lihat kemarin. Pertama ngisi kayak bagian bawahnya gitu, yang kedua itu ngisi yang bagian lebih atasnya gitu. Dan waktu pengisian bensinnya ini keluar asap gitu kan, asap banyak banget. So I was like, what is wrong? What's going on? Is everything okay gitu kan? Karena ternyata itu hal yang biasa pada saat pengisian bensin ke roket. Mohon maaf, saya orang awam jadi nggak ngerti yang gituan kan. Terus abis pengisian bensin, kalau kemarin itu hitungan mundurnya dari 30 detik sebelum, pada saat hitungan ke-10 kan, 10, 9, 8, 7, 0, launch. Oh my god,
there was goosebump all over my body. Maaf nih lebay, tapi I don't know, I was going to cry anyway, and I was really happy. Karena ikut deg-degan juga. Karena kan biasa ngelihat kalau di film-film habis peluncuran terus kayak meledak, kebakar. Maaf, terlalu banyak nonton film yang kayak gitu, jadi terbawa. 12 menit setelah peluncuran itu, baru tuh roketnya itu terpisah. Ku mention sebelumnya, kan SpaceX ini tuh pengen si roketnya itu bisa dipakai lagi, kayak dipakai berulang-ulang kan. Kan kalau roket tuh biasa, kalau di film-film sih aku ngelihatnya ada 2 bagian gitu kan. Si bagian kabin ada astronotnya, sama bagian bawah yang kayak lebih panjangnya gitu, yang biasa kepisah gitu kan, yang kabin pergi ke tempat tujuannya. Nah yang bagian bawahnya itu kan kalau di film-film biasanya kayak udah dibuang gitu aja, nggak balik lagi. Nah ini tuh diharapkan balik lagi ke bumi gitu kan. Pada saat peluncuran kemarin berhasil, si bagian bawahnya itu balik lagi dan bisa dipakai lagi. For SpaceX, hands down. Untuk video kali ini mungkin segitu aja yang pengen aku share. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang misi SpaceX maupun NASA, aku bakal simpen link official SpaceX maupun NASA, jadi kalian bisa lebih research lebih jauh. Mungkin dari kalian juga ada yang nonton live launch kemarin, kita bisa ngobrol. And thank you guys so much for watching. I hope you really enjoyed, and see you guys on my